Pertama, tahun 2022 aku adalah buyer dari jual beli tanah. Nah, tanah ini ada dalam sengketanya yang katanya dipegang oleh Hasbiasan. Tapi dalam hal ini saya pribadi tidak mengenal Hasbiasan, saya hanya mengenal Ahmad Sulaiman. Lalu karena kita mau membeli tanah, pastinya kita survei dulu ya ke Medan. Setelah melihat tanahnya juga bagus gitu kan, dekat dengan bandara. Lalu saya tertarik dan oke, ada transaksi sebesar 50 miliar itu di tahun 2022. Nah, tahun 2022 ternyata setelah diberikan uangnya nggak ada, tanahnya nggak ada. Lama. Akhirnya saya coba mendatangi Sulaiman ke lobi Mahkamah Agung. Ternyata sulit juga dicari. Tapi tiba-tiba Sulaiman ini menghubungi saya di tahun 2023. Jadi Sulaiman menghubungi saya tahun 2023 dan ketemulah kami di Tebet. Kebetulan waktu itu saya ada kafe di Tebet. Nah, setelah pertemuan itu Sulaiman mencicil ya, mengembalikan uang. Dia ada itikat baik untuk mengembalikan uang. Karena saya sudah mulai tidak percaya dengan Ahmad Sulaiman. Ketika Ahmad Sulaiman itu datang, saya sudah mulai merekam apa yang dia sampaikan. Saya potongnya persingkat ya. Jadi kisah tentang Sulaiman dengan Ibu adalah mengenai 2 batang emas yang sebenarnya cicilan. Itu adalah cicilan hutang dari Sulaiman kepada Linda Susanti, tapi kemudian 2 batang emas ini terkait dengan apa yang disebut sebagai tindak pidana gratifikasi di Mahkamah Agung, tapi tanpa sepengetahuan dari Linda. Nah, 2 batang emas ini kemudian disimpan dalam safe deposit berbarengan dengan aset-aset Bu Linda Susanti, sehingga totalnya ada 2 batang emas dan sekitar 600 miliar aset gitu. Jadi awal mula bagaimana KPK kemudian melakukan posisi penyitaan ya. Selanjutnya langsung kemarin. Ya, jadi sebetulnya itu emas itu juga KPK mengiranya emas itu adalah milik Hasbiasan. Aku bilang bahwa ketika aku menerima cicilan itu, aku bilang ini bukan emasnya Hasbiasan, tapi ini adalah bentuk cicilan. Aku kasih bukti-buktinya semua. Lalu di penyidikan di KPK sebelum aku dipanggil, KPK menggeledah kantor itu tanggal 1 April. KPK menggeledah, namun penggeledahan tahun 2024 ya, 2024 tanggal 1 April KPK menggeledah, tapi penggeledahan itu pada saat saya tidak ada di tempat, yang ada hanya karyawan saja. Dan penggeledahan itu pun saya sudah mulai janggal ya, karena biasanya kan penggeledahan tersebut selalu ada berita ya, tapi tidak ada berita. Waktu itu yang menggeledah ada dari dari penyidik KPK, dan juga dulu masih jubirnya adalah Ali Fikri. Jadi Ali Fikri sendiri yang datang ke kantor saya di The East Tower. Setelah itu, setelah penggeledahan saya dikasih dikasih surat untuk pemanggilan untuk datang ke KPK. Setelah saya datang ke KPK, awalnya pihak KPK mengira bahwa emas itu adalah miliknya Hasbiasan. Saya bilang emas ini bukan miliknya Hasbiasan, tapi justru saya mau meminta kepada Hasbiasan yang konon katanya menurut Sulaiman 50 miliar yang uang yang saya kasih untuk pembelian tanah itu ternyata diberikan kepada Hasbiasan. Dalam hal ini saya tidak mengenal Hasbiasan dan saya tidak pernah ketemu dengan Hasbiasan. Nah, setelah itu KPK sendiri kaget karena saya membawa bukti-bukti semuanya termasuk sumber uang, karena sumber uang itu kan berasal dari warisan ya. Jadi saya buktikan semuanya, bahkan saya pokoknya yang tidak diminta KPK saya bawa buktinya. Nah, setelah itu di dalam BAP KPK
ternyata apa yang saya jawab itu berbeda jauh dengan peristiwa apa yang saya jawab gitu kan. Nah setelah itu di BAP itu saya nggak mau, mungkin saya adalah satu-satunya orang di KPK yang pulangnya tuh jam 3 subuh ya. Itu dikarenakan karena saya melihat BAP-nya kok berbeda dengan apa yang saya jawab gitu kan. Jadi setiap kali lembaran di sini saya koreksi, saya baca, saya minta dirubah. Nanti setelah dirubah lembaran berikutnya ada lagi yang tidak sesuai. Jadi kalau kebetulan saya senang baca, jadi itu mengarahnya semuanya ke pidana. Dan saya sama sekali tidak mau menandatangani sesuatu yang bukan peristiwa ya. Nah setelah itu akhirnya si penyidik itu juga nyerah ya, dengan karena setiap kali dirubah saya baca lagi dari depan, setiap kali dirubah saya baca lagi dari depan. Penyidik itu juga akhirnya mengalah dan akhirnya melihat saya masih fit untuk mengecek gitu kan, ketidaksesuaian dengan jawaban. Nah setelah itu saya dipanggil itu berdasarkan jadi saksi Menas Erwin dan TPPU-nya Hasbi Hasan. Saya tidak mengenal Menas Erwin, saya tidak kenal Winda Eidel, saya tidak kenal siapapun kecuali Ahmad Sulaiman. Nah di situ saya akhirnya dia pun mengalah dan saya baca udah sesuai dengan jawaban saya tanda tangan, tapi ternyata tanda tangan perkara itu tidak hanya TPPU. Jadi saya disuruh tanda tangan ada 5 berkas, itu berbeda-beda. Namun saya lihat lagi, saya baca lagi, wah ini termasuk dengan apa yang jawaban saya, katanya kalau bohong itu kena pasal gitu. Aku karena memang berani gitu kan, dan memang apa yang disampaikan itu benar ya tanda tangan gitu kan. Nah disitulah saya pun sempat janggal, ini kenapa gitu. Nah ternyata besoknya saya sama sekali tidak bisa tidak bisa masuk ke safe deposit box. Informasinya bahwa safe deposit box saya sedang dalam pemantauan. Nah selama perjalanan saya tidak ada sama sekali pidananya, katanya tidak ada keterkaitan dengan Hasbi Hasan, katanya juga tidak ada yang namanya saya tidak akan dijadikan saksinya Hasbi Hasan, tidak akan ikut persidangan, tapi 2 batang emas ini akan diambil sama KPK. Karena waktu itu Sulaiman kan membayar cicilannya 2 batang emas dan $280.000. Jadi 2 batang emas dan $280.000 saya okekan. Oke, kalau gitu 2 batang emasnya silahkan diambil dengan $280.000. Jadi asetnya kembalikan ke saya. Nah setelah itu saya tahu bahwa saya juga tidak ada keterkaitan dengan Hasbi Hasan dan itu sudah selesai. Saya meminta aset saya. Nah lalu pihak penyidik KPK yang bernama Arif bilang begini. Arif atau siapa aliasnya? Ada Arif dulu. Arif terus bilang gini, Bu, Ibu harus pindah warga negara dulu, baru nanti kita kembalikan asetnya. Nah kembalikannya bagaimana? Kenapa pindah warga negara? Karena informasinya dia mengetahui bahwa saya sudah tidak betah di Indonesia, lebih baik Ibu pindah warga negara, katanya gitu kan. Ibu bisa ikut suami Ibu karena kebetulan kan suami juga orang Turki kan. Nah akhirnya karena saya memang yang penting ya sudahlah, yang penting kembali asetnya. Akhirnya saya mengurus bulan November 2024 saya mengurus perpindahan warga negara. Dan untuk bertemu orang Kumham itu dari si penyidik KPK. Jadi kata penyidik KPK, Bu, ketemu aja orang Kumham biar cepat proses proses perpindahannya, biar segera aset ini diberikan ke Ibu. Oke, saya ketemu ke sana ke Kumham, dari Kumham ketemu lagi sama orang AHU, lalu saya terbang ke Turki untuk mengurus perpindahan warga negara. Setelah pulang,
Pulang saya landing di Jakarta, ternyata penyidik itu sudah standby di bandara. Di bandara dia bilang, "Bu, mana berkas perpindahannya?" Nah, terus saya kasihlah berkasnya. Ini berarti ibu sudah pindah ya warga negara. Saya bilang bahwa pindah warga negara itu tidak semudah itu, begitu kita urus langsung pindah warga negara kita. Itu nggak semudah itu. Warga negara itu akan hilang 1 tahun atau 2 tahun lamanya. Wah, lama sekali, Bu. Nah, ya artinya kapan nih mau aset itu diserahkan? Nah, terus ada janjian, ya udah Bu, itu sekitar nanti 2 hari ke depan gitu. Nah, 2 hari ke depan mau penyerahan, gagal lagi, deadlock lagi, gagal. Nah, terus setelah itu minta, karena saya punya media, perusahaan media yang kecil-kecilan lah gitu kan. Nah, terus dia minta untuk perusahaan media saya diakuisisi gitu. Nah, terus karena saya pun ya sudahlah, kalau memang permintaan syaratnya itu gitu kan, khawatir saya berbicara ataupun bagaimana, ya saya berikanlah akuisisi itu. Tapi ternyata pada saat mau akuisisi, saya disodorkan kertas kosong. Suruh tanda tangan. Nah, disitulah saya tidak mau, karena saya bilang, "Pak, saya tidak pernah diajarin sama orang tua ataupun sama orang tua." Kan orang tua memang sudah nggak ada ya, Bapak karena dari Australia. Tapi banyaklah orang tua yang menjadi orang tua saya. Saya bilang tidak pernah diajarkan tanda tangan sesuatu yang kosong. Kita nggak tahu ini apa gitu, tujuannya apa. Saya nggak mau. Nah, terus ibu tolong ibu tanda tangan saja. Nah, saya tidak mau sama sekali. Udah gitu, setelah itu deadlock lah dan tidak jadi. Nah, saya tanya lagi. Akhirnya saya dipanggil ke hotel, itu ada di Tebet hotelnya, untuk menandatangani sebuah BAP. Itu ada penyidik dari KPK dan ada penyidik yang lainnya gitu. Nah, terus setelah itu saya coba untuk baca. Ternyata saya harus menjadi saksi Firly Bahuri. Nah, saya nggak mau. Di situ saya tidak mau karena saya tidak mengenal Firly Bahuri, saya tidak mengenal siapa-siapa, gitu. Di situ saya tidak mau tanda tangan, tapi saya baca semua isinya. Jadi saya hanya datang, terus jawabannya sudah ada, suruh tanda tangan. Di situ saya nggak mau. Saya tidak mau. Terus bahkan saya ditawarkan, "Bu, ibu kan untuk yang penting kan ibu ada pegangan gitu kan. Jadi kita mau kasih uang ke ibu." Saya nggak mau uang orang lain. Saya maunya uang saya, hak saya. Disitulah deadlock. Nah, setelah selesai, saya pun tadinya kan saya tidak boleh tanda tangan kuasa ya, sebelum sama Bang Deolipa tidak boleh tanda tangan kuasa. Terus akhirnya saya coba tanya-tanya terus, ya akhirnya pihak KPK, penyidik KPK, saya berbarengan dengan penyidik KPK ambil tuh si asetnya dari safe deposit box, dibawa keluar. Sebelum ke gedung KPK itu mampir dulu di ada rumah Widya Chandra. Di rumah Widya Chandra, saya sudah dibilang bahwa ibu hanya dapat 20%, karena kalau ibu lanjut ini ibu kena pidana. Nah, disitulah saya tidak mau. Saya bilang kan, "Pak, pidananya apa?" Gitu kan, "Tolong tunjukkan pidananya apa." Saya tidak mau saya selamat, tapi gitu kan, saya seolah-olah ditakut-takutin. Saya nggak mau gitu kan. Nah, terus udah gitu akhirnya karena saya nggak mau, dibawalah ke gedung KPK melalui jalur belakang ya, dan saya ketemu pimpinan di sana, ada Pak Asep Guntur juga gitu kan. Terus di situ saya diinformasikan bahwa, "Bu, bagaimana ini ibu mau lanjut atau tidak perkaranya?" Ya, kalaupun lanjut silahkan lanjut. Yang terpenting adalah terang benderang. Kalau memang ada pidananya apa? Itu aja yang saya minta. Kalaupun misalkan saya ini ada pidananya, saya sekarang pun saya siap untuk masuk sel gitu. Kalau memang ada pidananya, tolong informasikan pidananya apa.
Nah dari situlah ibu disuruh pulang dulu, suruh pikir-pikir katanya gitu. Nah saya nggak mau pikir-pikir karena saya tidak mau yang namanya saya ditakut-takutin tapi dengan tidak jelas pidananya apa gitu. Nah dari situ karena sudah deadlock dan tidak ada yang tidak diharapkan, bahkan dari 20% naik lagi sekian persen, saya nggak mau. Terus awalnya kan bilangnya mau belas semangka dan lain sebagainya, saya nggak mau gitu. Nah terus akhirnya saya ketemulah Bang Deolipa dan kemarin sudah diberikan surat pengembalian aset karena saya pikir sudah ada surat bahwa saya tidak ada kaitannya dengan Hasbi Hasan dan saya tidak dijadikan saksi Hasbi Hasan. Nah setelah itu KPK bilang bahwa dari kita tidak ada lampiran sitaan. Nah itu yang nggak benar ya di pemberitaan bahwa kita memberikan surat itu berikut dengan lampirannya. Nah setelah itu KPK mengatakan tidak ada di perkaranya Hasbi Hasan. Ya memang tidak ada di perkara Hasbi Hasan karena kan sudah ada surat bahwa saya tidak ada kaitan dengan Hasbi Hasan. Tapi ini tolong aset yang sudah ada tuh tolong kembalikan gitu. Jadi jangan ada lagi seperti ini. Nah informasi dari KPK katanya mau memberikan surat ke saya dan atau ke Bang Deolipa. Ternyata sampai sekarang pun tidak ada surat apapun gitu. Nah kebetulan saya juga ke belakang lagi ya, cerita ke belakang lagi, sebelumnya saya diminta uang $200.000 Singapura sama Pak Asep Guntur untuk mengganti, katanya kan ada $280.000 itu untuk mengganti karena saya nerima $280.000 dari Sulaiman. Saya bilang kan, ini $200.000 ini seharusnya ambillah dari aset saya, jangan ngambil lagi dari saya. Terus saya tanya kan karena saya ingin tahu seperti apa sih gitu penegakan hukum ini, bagaimana caranya saya untuk memberikan uang itu gitu kan. Nah minta dalam bentuk ribuan, $200.000 nanti bawa aja ke gedung KPK gitu. Nah saya tanya, memang bisa bawa uang dolar terus nanti X-ray-nya bagaimana bawa ke gedung KPK, karena kalau ke KPK itu tidak akan kenapa-napa katanya gitu, tidak akan aman lah daripada ketemuan di luar. Nah saya bawa uang itu ya, karena itu untuk pergantian. Saya bilang gini, ini bukan suap kan, saya bilang gitu kan, bukan suap kan, hanya pergantian yang 280. Saya pun sebetulnya bingung ya, kenapa 280 harus saya dulu yang ganti, nggak ngambil dari uang yang disita. Namun karena berbelit-belit akhirnya saya ikutin. Saya ingin tahu sejauh mana gitu kan hak saya dikembalikan. Nah ternyata katanya saya mau dibantu ininya, kan saya juga ada melaporkan orang ya yang penggelapan di Polda Metro, katanya saya akan dibantu perkaranya semuanya selesai gitu kan. Nah dari situ deadlock lagi, saya dibohongin lagi, ditambah lagi berapa persen gitu kan. Saya di sini merasa selalu dibohongin dan selalu terus-terusan kok nggak ada kejelasan gitu kan. Dan bahkan saya tanya pidananya apa, sampai saat ini pun tidak ada pidananya. Nah dari sinilah saya akhirnya membuat surat kuasa dengan Bang Deolipa. Ternyata sampai sekarang juga tidak ada tidak ada sama sekali surat dari KPK gitu kan. Nah harapan saya sebetulnya adalah KPK ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana seharusnya memberantas orang-orang yang ada di dalam ya gitu. Dan saya ingin konfrontir lah. Sudah tahu seperti ini, pimpinan bisa memanggil saya, bisa kita duduk bareng bagaimana gitu kan permasalahannya, jangan ini dibiarkan. Bahkan saya pun sudah memberikan WhatsApp ke Jubir Pak Budi Prasetyo. Pak Budi sampai sekarang pun tidak pernah menjawab WhatsApp saya.